Supriyadi tak bisa tidur selama 7 hari untuk mencari bajai miliknya yang raib di gondol maling, di Jalan Panjang, Kedoya Utara, Jakarta Barat, Jumat, 5 Juli 2024, dini hari. Ternyata, bajai yang ia gunakan untuk mencari nafkah sehari-hari menyimpan 1000 kenangan mendiang anaknya yang sudah meninggal 100 hari lalu. Bajai itu yang saya pakai untuk mengantar anak saya selama 8 bulan, saat pengobatan ke rumah sakit, kata Supriyadi saat ditemui, Kamis, 11 Juli 2024. Almarhum anaknya mengidap penyakit tumor. Supriyadi ingat betul anak bungsunya sangat suka naik bajai. Dia bilang suka banget naik bajai. Jadi ya saya selalu antar ke rumah sakit pakai bajai, ucap dia. Ia bertanya-tanya, mengapa pelaku memilih untuk mengambil bajai daripada kendaraan lain. Saya sedih kenapa harus bajai gitu, itu kan untuk cari nafkah. Ditambah kenang-kenangan anak saya, ucap dia. Ia awalnya tidak mau melapor ke polisi terkait peristiwa ini. Sebab, Supriyadi tidak mempunyai uang. Yang saya dengar ada biaya apa-apa kan, saya nggak mampu. Akhirnya saya memilih cari sendiri, ungkap dia. Sekarang, hatinya sedikit lega karena polisi ikut mencari bajai kesayangannya. Petugas dari Polsek Kebonjeruk dan Polda Metro Jaya sudah datang menemui saya. Mereka bertanya ciri-ciri khusus bajai saya, ujar Supriyadi. Supriyadi berharap, kepolisian bisa menemukan bajajnya. Semoga bisa cepat ketemu, imbuh dia. Sebelumnya, nasib malang menimpa Supriyadi, seorang sopir bajai di Kedoya Utara, Jakarta Barat. Bajai yang menjadi tumpuan hidup Supriyadi hilang dicuri pada Jumat, 5 Juli 2024, lalu. Kejadian ini membuat ia kehilangan mata pencaharian utamanya. Supriyadi mengatakan, bajajnya hilang dicuri saat ia hendak menarik penumpang pada Jumat dini hari. Biasanya saya narik jam 2 waktu Indonesia Barat, nah pas saya jalan ke tempat parkir, bajai saya sudah nggak ada, ucap Supriyadi saat ditemui di kediamannya, Rabu, 10 Juli 2024. Perasaan panik bukan main begitu dirasakan Supriyadi saat tahu bajajnya hilang. Meski begitu, ia langsung bergegas mencari tahu kemana bajajnya menghilang. Bak Detektif, Supriyadi yang nyaris 20 tahun menjadi sopir bajai mengawali pencariannya itu dengan meminta rekaman CCTV di lokasi bajajnya dicuri. Saya sempat lihat CCTV di sekitar lokasi. Minta izin dan akhirnya dikasih. Pelakunya sendirian, ucap dia. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang mencuri bajajnya mengenakan sweater dan celana berwarna gelap. Pelaku memiliki tinggi sekitar 160 cm, sedikit lebih tinggi dari atap bajai. Namun, raut wajah pelaku tak begitu terlihat karena kondisi lokasi cukup gelap. Dari arah jalan besar, pelaku mendekati bajai serta membuka pintunya dengan mudah. Ia kemudian tampak mengutak-utik bagian dalam bajai dengan posisi membungkuk. Tak sampai beberapa menit kemudian, pelaku naik dan membawa kabur bajai sekitar pukul 00.22 waktu Indonesia Barat saat Supriyadi tengah beristirahat. Usai bajajnya hilang dicuri, Supriyadi enggan melapor ke polisi dan memilih mencari sendiri. Dalam benaknya, melaporkan sebuah perkara ke kantor polisi perlu mengeluarkan uang. Kalau lapor ke polisi setahu saya perlu biaya. Nah, saya nggak punya uang, ungkap Supriyadi. Supriyadi mengaku harus pergi ke sana-sini untuk mencari bajajnya. Hal itu ia lakukan selama 7 hari berturut-turut, hingga nyaris kehabisan tenaga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.